Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashika Dapanka Putri Alfian, kelas STR 1A dengan NIM. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari struktur alat reproduksi wanita yang terdapat dua bagian, yaitu eksternal dan internal, serta alat reproduksi pria yang terdapat dua bagian juga, eksternal dan internal. Berikut videonya. Baik, yang pertama ada alat reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama ada mons pubis, berfungsi dalam seksualitas dan melindungi simplisis pubis selama koitus atau yang disebut berhubungan seksual. Yang kedua ada klitoris, berfungsi sebagai titik rangsang wanita saat berhubungan seksual. Yang ketiga ada uretra. Uretra ini berfungsi sebagai tempat keluarnya urin. Keempat ada labia mayora. Labia mayora ini berfungsi untuk melindungi labia minora, meatus urinarus, dan introitus vagina atau yang disebut lubang vagina. Yang kelima, ada clinical perineum. Berfungsi untuk mengontrol proses buangnya air besar dan kecil, menjaga aktivitas peristaltik tetap normal, dan fungsi seksual yang sehat setelah menjalani proses persalinan. Yang keenam, ada prepuce. Berfungsi untuk menutupi atau melindungi klitoris. Yang ketujuh ada labia minora. Labia minora ini berfungsi sebagai pelindung klitoris, uretra, dan vagina. Yang ke-8 ada vagina. Berfungsi sebagai jalan keluarnya darah ketika haid serta jalannya bayi saat proses persalinan. Dan jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. 9 ada vestibul, berfungsi untuk mengeluarkan cairan apabila terdapat rangsangan seksual yang berguna untuk melumasi vagina pada saat berhubungan. Yang ke-10 ada pudendal cleft, berfungsi untuk mengirimkan sensasi dari alat kelamin dan anus ke otak, mengendalikan otot sphincter yang akan membantu proses buang air besar dan kecil, mengatur ereksi klitoris, mengatur proses ejakulasi, dan menyuplai otot perineum dan dasar panggul. Ke-11 yang terakhir ada anus. Anus berfungsi sebagai keluar kotoran atau feses. Selanjutnya di sini ada alat reproduksi wanita bagian internal. Yang pertama ada uterine fundus, berfungsi untuk menyeimbangkan hormon selama kehamilan dan juga melindungi janin. Yang kedua ada tuba fallopi, berfungsi sebagai jalur ovum atau yang disebut sel telur agar dapat melakukan perjalanan dari area ovarium ke rahim dan tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga ada ovarium. Fungsi utama ovarium adalah sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Setiap ovarium memiliki ribuan folikel ovarium yang berfungsi sebagai tempat penyimpan sel telur yang belum matang. Yang keempat ada ovarium ligamen. Apa sih fungsinya? Nah, fungsi dari ovarium ligamen ini untuk menghubungkan ovarium dengan rahim, menompang ovarium, membawa pembuluh darah yang membawa nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Yang kelima ada cervical canal, berfungsi sebagai jalur sperma masuk ke rahim, jalur darah menstruasi sebelum keluar dari vagina, membantu proses persalinan, dan melindungi rahim dari benda-benda yang dimasukkan ke vagina. 6 ada cervix. Cervix ini berfungsi untuk memproduksi lendir rahim atau mukus, melindungi tubuh dari bakteri, dan pintu masuk sperma ke dalam rahim. Yang ketujuh ada uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat implantasi. Proses implantasi terjadi apabila sel telur yang berhasil dibuahi menempel pada dinding rahim. Proses ini merupakan tahap awal dari kehamilan. Ke-8 ada fimbriae. Fimbriae ini berfungsi untuk menenangkan sel telur dan mengarahkan ke tuba fallopi. Yang ke-9 ada endometrium, yang berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Jika tidak, endometrium ini
akan meluruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Yang ke-10 ada myometrium, berfungsi memberikan rahim kekuatan untuk berkontraksi dan mengeluarkan janin pada saat proses persalinan. Yang ke-11 ada perimetrium, berfungsi sebagai melindungi rahim. Myometrium atau lapisan otot yang akan meregang dan berkontraksi, dan endometrium atau lapisan terdalam yang akan meluruh selama menstruasi. Yang terakhir ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai jalan keluarnya darah ketika haid serta jalannya bayi pada saat persalinan dan jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. Selanjutnya ada organ reproduksi pria bagian eksternal. Yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih ini adalah sistem dari saluran kencing berbentuk kantung berongga yang berfungsi menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau air kencing. Yang kedua ada kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan yang nantinya akan bercampur dengan sel sperma dari testis untuk membentuk semen. Yang ketiga ada uretra. Uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin ke tubuh. Yang keempat ada vas deferens, berfungsi untuk mengangkut sperma dari testis, mengangkut cairan seminal, mengatur aliran sperma dan cairan seminal, dan membantu proses ejakulasi. Yang kelima ada testis. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Yang keenam ada skortum, berfungsi sebagai pelindung testis dan mengatur suhu testis. 7 ada kepala penis atau yang disebut glans. Saluran ini mendukung fungsi penis sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Yang ke-8 ada lubang penis. Lubang penis, bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya dari semen dan urin. Pada penis juga terdapat ujung-ujung saraf sensitif terhadap perangsangan. Terakhir ada alat reproduksi pria bagian internal. Yang pertama ada vas deferens, berfungsi untuk mengangkut sperma dari testis, mengangkut cairan seminal, mengatur aliran sperma dan cairan seminal, dan membantu proses ejakulasi. Yang kedua ada ampula vas deferens, berfungsi sebagai tempat penyimpanan air mani dan penghasil sekresi. Yang ketiga ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk membuat cairan dalam air mani dan mendorong air mani melalui uretra pada saat ejakulasi. Yang keempat ada kelenjar Cowper, berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Yang kelima ada epididymis, berfungsi untuk mengangkut dan menyimpan sperma yang dihasilkan dari testis dan mematangkan sperma. Yang keenam ada testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Yang ketujuh ada ureter, berfungsi untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ke-8 ada kandung kemih. Kandung kemih adalah sistem dari saluran kencing berbentuk kantung berongga yang bertugas untuk menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal, yang akan dikeluarkan sebagai urin atau air kencing. Yang ke-9 ada vesicula seminalis, berfungsi untuk memindahkan cairan mani dan sperma ke dalam uretra dan keluar melalui penis. Yang ke-10 ada uretra. Uretra ini berfungsi untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Ke-11 ada jaringan erektil. Jaringan erektil ini berfungsi untuk menjaga penis berkontraksi serta untuk mengantarkan sperma saat hubungan seksual. Yang terakhir ada kepala penis atau yang disebut glans. Glans ini mendukung fungsi penis sebagai tempat keluar urin dan air mani. Sekian penjelasan mengenai struktur alat reproduksi manusia pada wanita dan laki-laki. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.